العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم وسلم على سيدنا محمد اللهم صل 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 وسلم على سيدنا محمد يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير مفتاح الجنة لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita kembali ditakdirkan dalam keadaan baik, bisa kembali istiqamah dalam ta'lim wa ta'alim, memenuhi undang sahabul hajat, masalah keluarga. Semoga tempat ini dalam naungan ridha rahmat Allah, segala bala musibah penyakit diangkat oleh Allah, dan semoga semua jamaah yang hadir ini adalah orang-orang yang dicukupi dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, menyambung pembicaraan pengajian di malam Senin masih di bab sedekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersabda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma min muslim, tidaklah dari seorang muslim, yut'imu, yang memberi makan akhahu, saudaranya muslim, hatta yusbi'ahu, sampai betul-betul dia merasakan kenyang. Jadi kata Nabi, barang siapa seorang mukmin muslim yang memberi makan saudaranya sampai kenyang, wa yaskiyahu hatta yarawayahu, memberinya dia minum sampai hilang dahaganya, illa ba'adahu Allah Ta'ala, maka tidaklah sesudah itu Allah Ta'ala menjadikan dia minan nar wa ja'ala bainahu wa bainaha sab'ata khanadiq, maka langsung Allah jadikan dia dengan neraka itu memiliki jarak sab'ata khanadiq, yaitu tujuh sekat. Khanadiq itu sebetulnya maknanya kayak galian tuh. Jadi apabila seorang muslim ngasih makan dan ngasih minum saudaranya betul-betul sampai kenyang, hilang dahaganya, maka Allah buat jarak antara dia dan neraka itu sab'ata khanadiq, 7 lubang. Jadi 7 lubang. Sekat. Baina kulli khandaqaini, yang jarak antara satu lubang dengan lubang ini khamsimi'atin amin wa natat jahannam. Jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Bayangkan, sampai kok mau ngasih makan saudaramu sesama muslim, maka di antara dirimu dengan neraka dibuat oleh jarak itu seperti 7 lubang. Yang satu lubang dengan satu lubang dengan satu lubang jaraknya 500 tahun perjalanan. Itu hebatnya memberi makan. Makanya kebiasaan wali-wali Allah, kebiasaan orang-orang soleh dahulu, pasti selalu berusaha untuk selalu menjamu tamu-tamunya.
Nabi Allah Ibrahim itu kebiasaannya ndak aneh-aneh. Cuma kalau makan itu selalu cari teman buat diajaknya makan. Itu Nabi Allah Ibrahim. Sampai berjalan bermil-mil-mil, kalau belum dapat teman ndak makan. Baru dapat teman baru diajaknya makan. Itu kebiasaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sama tuan-tuan guru, ulama-ulama kita, dimana apabila selalu ada tamu itu bawanya seneng. Kenapa? Itu jalan buat dia antar neraka memiliki jarak. Kadang sampean kalau kedatangan tamu itu kira-kira senang apa merengut? Jujur aja. Kebanyakan kita kadang ada tamu, kalau tepat waktunya datang itu sampean masih senang. Tapi kalau pas sampean baru pulang kerja, capek-capeknya, baru mau tidur, ada orang namu, itu nyumpah apa seneng sampean? Nah ini memang tidak gampang seperti itu, memang tidak gampang seperti itu. Udah capek, sudah berapa hari susah tidur, tiba-tiba gedok ke orang, gedok nagih hutang itu, tok itu. Ayo, sampean nyumpah apa seneng itu? Belum tentu sampean seneng. Kelihatannya ini gampang, tapi tidak semudah itu, Mas. Tidak semudah itu. Kadang orang kamu kita buka pintu, aku mau tidur, pulang dia. Sedangkan kalau orang-orang ngerti bab ini, wah udah senang dia. Berarti Allah tuntun lakanya buat datang ke rumahku, dan walaupun sampai cuma air putih, usahakan tatkala sampai kedatangan tamu dan saudaramu itu muslim, kasih dia walaupun cuma air putih. Kenapa? Tatkala air putih itu menghilangkan dahaganya, maka dirimu dengan neraka punya jarak seperti 7 lobangan ini, yang satu lobang dengan yang lobang memiliki jarak perjalanan 500 tahun. Bayangkan. Sedangkan di neraka itu, Mas, orang baru jaraknya 1 mil dari neraka itu, masih 1 mil, masih 500 perjalanan. Itu bibirnya sudah meleleh. Saking panasnya neraka itu, orangnya masih jarak dengan neraka itu 500 perjalanan, itu bibirnya udah meleleh duluan. Saking dahsyatnya neraka. Kenapa? Panas api neraka itu dididihkan, dipanaskan oleh Allah selama 3000 tahun lamanya. Makanya sampean kalau masih nginjek putung rokok masih loncat, dosa pembualan. Nah, iya kan? Sampean kalau memang merasa aku punya ilmu kebal sampai aku bawa ke akhiratnya, dari mulai nguntal besi iya, nguntal gotri iya, sak rantai-rantainya iya kan? Merasa kebal nih, udah banyak aja maksiat bebas sampean. Kalau sudah merasa kebal dibakal api neraka. Tapi kalau masih nginjek puntung rokok sampai masih loncat, ya dosa pembualan jadi orang, dosa sombong-sombong jadi orang. Nah, makanya tidak mudah ngasih makan orang, itu tidak mudah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, tatkala ada ahli baitnya yang wafat, memberikan jamuan makan, membuat jamuan makan yang orang bilang orang sebelah itu bid'ah, tapi ini tujuannya hebat buat si mayit ini. Ya, hebat. Kenapa? Tatkala makanan-makanan yang dijamukan diniatkan sedekah untuk mayit, bayangkan, mayit itu sudah punya jarak dengan neraka 7 lubang. Yang jarak 1 lubang dengan yang 1 lubang dengan 1 lubang memiliki 500 tahun perjalanan. Menyelamatkan. Bayangkan, kalau punya anak-anak yang soleh, punya anak-anak yang hebat, punya anak-anak yang ngerti ilmu, orang-orang tuanya wafat, dia tidak mikir panjang dia itu. Orang datang ke rumah, orang takziah, betul-betul dijamunya. Tujuannya jamu itu bukan untuk apa, tapi diniatkan ini sedekah buat ibuku, ini sedekah buat bapakku, yang agar orang tuaku dengan neraka memiliki jarak yang sampai 500.000 tahun perjalanan, dan itu 7 lagi sekatnya. Masya Allah. Makanya sampean boleh tatkala WA teman, ayo nongkrong, dan niat nih, tapi betul-betul niat nongkrong tuh ngajak makan, jadi cuma nongkrong aja, kebanyakan masuk angin malah nih. Kebanyakan kita ngajak nongkrong teman cuma dudukan rokok, duduk rokok, masuk angin tempat besok paginya, Mas. Jadi nongkrong udah niat nih,
hari ini aku niat mau sedekah ngasih makan temanku, aku niatkan hadiahnya buat orang tua. Nah, orang tua. Jadi ajak teman makanan dah. Dari makanan yang teman sampai puas orangnya, ridho orangnya, haus orangnya. Itu orang-orang tua sampai yang sudah wafat itu langsung dibuatkan sekat oleh Allah dengan jarak neraka sampai 500.000 tahun perjalanan, dan itu 7 sekat jumlahnya. Hebatnya itu. Itu pertama. Waradat jahannam, maka neraka jahanam ini munajah kepada Allah. Ya Rabb, inda'lin bisujud syukran lak. Neraka jahanam ini mohon izin kepada Allah untuk sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Kata neraka jahanam, faqad aradta an tu'ik ahadan min ummat Muhammad min azabi. Ini doanya neraka jahanam kepada Allah. Ya Rabb, jangan sekali-kali satu pun dari umat Muhammad Rasulullah yang akan kena azabku, li'anni kunta astahyi min Muhammad, yaitu adalah orang-orang yang selalu astahyi, itu orang-orang yang suka memberi dari umat Muhammad Rasulullah, an'ani ba musaddiqan min ummati, dari orang-orang yang ahli sedekah dari umatnya. Neraka jahanam aja minta, seandainya nanti ada umat Muhammad yang ahli sedekah ini. Karena ada juga mas, orang itu dermawanya bukan main, sedekah sana, sedekah sini, ngasih makan orang sana sini. Tapi berhubung amalnya, ibadahnya masih kurang, masuk neraka juga. Tapi neraka sendiri minta dengan Allah, malu aku kalau membakar umat Muhammad Rasulullah sedangkan dia itu ahli sedekah. Sebagaimana ada hadis lain, bahwa Rasulullah sendiri itu menjelaskan bahwa kalau di yaumil masyar ada 4 golongan. 4 golongan di yaumil masyar itu masuk surga bi ghairi hisab. Masuk surga itu tanpa hisab. Bayangkan, masuk surga tanpa hisab. Tidak ditanya-tanya, masuk aja sudah. 4 golongan mas. Yang masuk surga tanpa hisab itu 4 golongan. Yang pertama, orang yang mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Ada orang yang hafal Quran, itu masuk surga tanpa hisab. Ada orang ahli sedekah, itu masuk surga tanpa hisab. Yang keempat adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, itu masuk surga tanpa hisab. Anehnya, tinggal masuk aja 4 orang ini ribut. Bayangkan, tinggal masuk ke surga itu ribut. Bayangkan sampean itu, yang surga belum jelas, hisab apa ndaknya ndak jelas, belum tentu. Tapi 4 orang ini masuk surga tanpa hisab, masuk surga ribut. Ribut apa? Duluan mana yang berhak untuk duluan? Kata yang mati syahid, aku dah yang duluan. Kenapa aku duluan? Aku matiku membela agama Allah. Aku matiku perang membela agama Allah, aku berhak. Kata yang hafal Quran, aku yang lebih berhak karena aku membaca kalamullah. Yang orang sedekah, aku lebih berhak karena hartaku habis di jalan Allah. Akhirnya ribut. Karena ribut-ribut, malaikat Jibril datang. Mas, ngapain dah pada ribut? Orang tinggal masuk surga aja ngapain ribut duluan? Dah, satu dipanggil. Mati syahid, kenapa kamu pengen duluan masuk surga? Kata si mati syahid, wahai malaikat, aku pernah dengar katanya kalau orang mati syahid itu masuk surga. Kata siapa? Kata orang alim. Dah, minggir dulu kamu. Orang alim aja belum masuk, udah repot pengen masuk duluan. Kamu udah punya adab, minggir dulu. Hafal Quran, bilang siapa masuk? Kalau orang hafal Quran itu masuk surga? Dari guru, dari orang alim. Bah, kamu juga ada beradab. Gurumu yang ngasih tahu aja belum masuk, kamu pengen masuk duluan. Harus punya adab lah ya. Jadi nanti kalau masuk surga terus guru duluan, nggak usah pengen masuk surga duluan. Ya. Makanya kata teman-teman kita itu, amal itu kalau bisa di bawah guru sampean.
Jangan sampai menyamai guru sekalian. Nah, contohnya begini mas, sampai seadanya satu level dengan gurumu, dengan Rasulullah, contoh dari Rasulullah, satu level ini. Sedangkan bidadari surga itu tidak ada cemburu mas, tidak ada cemburu nih. Jadi bebas pakai itu. Bayangkan saja dirimu sama-sama dengan Rasulullah, sedangkan di situ ada bidadarinya Rasulullah. Sampai malu apa enggak? Sama seperti itu. Jadi akhirnya mikir nih. Akhirnya si alim, sodako, bilang siapa? Kata orang alim. Yang alim dipanggil gurunya. Kiai, betulkah kamu yang ngajarkan mereka ini tuh bab masalah amaliyah? Betul malaikat. Tetapi kata guru orang alim tadi, aku bisa pengajian begini karena ada orang yang mau sodakoh. Aku kitab ini yang belikan orang-orang kaya yang mau sodakoh. Seperti begini nih, pengajian seperti ini. Listrik bayar apa enggak nih? Bayar. Mic begini nih, seperti begini, siapa yang belikan? Kalau enggak orang-orang yang punya rezekinya untuk di jalan Allah. Kata orang alim tadi itu, biarkan ahli sodako itu masuk surga duluan, baru kami yang di belakang ikut. Karena beliau bisa kami seperti ini. Pondok bisa besar, ada donaturnya mas. Santri-santri ngajar, santri-santri belajar, kitab dibelikan. Seperti ini kita pengajian seperti ini. Ada anggur, jarang-jarang pengajian kita ada anggur. Biasanya klepon sama gorengan, klepon gorengan. Ini ada anggur lagi. Luar biasa. Taruh di depan lagi, ya kan? Biar kelihatan kamera lagi. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur dengan orang-orang kaya yang mereka itu dermawan, yang harta mereka untuk mempermudah kita taklim muta'alim. Itu lebih masuk surga duluan daripada orang yang ahli ibadah sekalipun. Jadi Masya Allah. Maka dengan kita memiliki ilmu, dengan kita memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu, maka insya Allah apa yang saya kerjakan itu karena ilmu dan itu cepat nyampainya. Makanya sampean jangan merasa aman, jangan merasa nyaman. Kadang itu nuansa sering saya sampaikan begini. Ada orang-orang itu merasa begini mas, wah aku ndak apa-apa nih, aku ndak pengajian, aku ndak sodako, aku ndak puasa, aku ndak sholat, tapi rezekiku masih lancar aja. Ya kan? Jangan merasa aman di situ sampai. Dan sering saya tanya kemarin, pernah saya tanyakan. Kalau sahabat nyebut nama Allah, alif, lam, ha. Yang kesebut lam yang kedua. Pada lam yang pertama ini adalah lambang keberkasaan Allah, lambang kekuasaan Allah. Lam pertama ini lambang bagaimana ganasnya Allah, bagaimana murkanya Allah, bagaimana sombongnya Allah. Itu lam jalalah namanya. Ya, itu namanya lam jalalah. Kalau Allah sudah marah, Fir'aun ngaku Tuhan aja tenggelam. Korun yang merasa sombong hartanya aja tenggelam. Kaum Nabi Lut itu dihujani batu, mas. Ya. Kaumnya Nabi Nuh tenggelam oleh hujan lautan yang luar biasa. Allah kalau sudah marah selesai. Itu Allah. Berhubung dua yang kesebut ini lambang latif, sifat lembutnya Allah. Seandainya sampai langsung masuk di lam pertama, tidak ada kesebut lam kedua, sampai tidak akan duduk seperti ini malam ini. Tidak akan duduk. Karena apa? Habis. Orang dulu kita bengal-bengalnya tuh muda-muda kita dulu kok, ya kan? Bengal-bengalnya kita tuh dulu waktu mulai akil-akil balik tuh bengalnya. Sudah mulai balapan liar iya. Kiu-kiu iya. Ya kan? Kita jujur aja. Yang setiap hari itu dari mulai anggur koles sampai tua sampai sembarang dah karu-karuan. Ayo. Itu dulu. Seandainya Allah dulu habisi sampai waktu itu, demi Allah sampai tidak akan pernah duduk di majelis taklim seperti ini.
Saking sifat lembutnya Allah, saking sifat sayangnya Allah. Lebih-lebih sampai adalah umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah mengabulkan doanya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Apa doanya Nabi? Waktu Isra Mi'raj itu sampai sudah lahir apa belum, Mas? Belum ada ya. Tapi Nabi sudah bilang, tatkala Allah bertemu dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah menyampaikan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam untukmu wahai nabi. Apa jawabnya Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Salam juga keselamatan, rahmat, ampunan, ridho. Assalamu alaina, salam itu lambang rahmat, lambang ridho, lambang ampunan Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Salam juga untuk kami, orang-orang yang soleh dan ahli ibadah. Kami itu umatnya Rasulullah. Jadi keselamatanmu sampai belum lahir, sampai belum ada, itu sudah dimintakan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala sampai berbuat maksiat, tatkala sampai durhaka dengan Allah, tatkala sampai mengkhianati Allah, tapi tetap Allah jamu rezekimu, Allah kasih ruhmu, ngasih sehatmu. Kenapa? Allah tahu di umurmu yang 30, di umurmu yang 40, kalian akan duduk takliman seperti ini. Itu sifat taklimnya Allah. Dan mungkin dulu sampai belum punya ilmu nih, belum punya ilmu. Sholat masih belum, ya, puasa masih tidak pernah, tapi biasa ngajak teman makan. Nah, biasa ngajak teman makan. Berkahnya dulu, dirimu biasa ngajak teman-teman makan, bayari teman-teman makan. Akhirnya dari keberkahan sodako itu, hari ini dirimu didekatkan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, kadang kita nih kalau sudah amal itu udah terasa. Jangan anggap remeh kasih makan begini nih. Sambil makan soto, sedangkan nanti pakai sholat subuh, sedangkan makanan itu menyatu dengan darahmu, menyatu dengan dagingmu. Maka Sayyidina Muhammad Rasulullah itu kalau untuk orang sedekah itu seneng Nabi. Nabi itu mau makan, Mas. Kadang 3 hari, 4 hari udah makan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kok ada ngetuk pintu minta makan, padahal mau dimakan oleh Rasulullah. Itu tidak jadi dimakan, dilembutkan, kemudian disuapkan kepada orang yang memintanya. Itu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Saking tahunya fadilahnya, ngasih pahalanya orang, ngasih makan orang itu luar biasa. Masya Allah, hebat. Maka Nabi bersama sahabat-sahabatnya lebih mendahulukan orang lain kenyang dibanding dirinya. Nabi itu kalau makan roti itu, Mas, rotinya bukan roti kayak seperti siapa ini, enggak. Rotinya itu keras. Dan roti ini bisa lembek, itu harus disiram air dulu. Disiram air dulu baru lembek. Itu roti makan Rasulullah. Bayangkan kerasnya itu kayak apa. Itu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makannya beliau. Jadi makanya biasakan buat dirimu, tanamkan buat keturunanmu, tanamkan buat keluargamu untuk biasa memberi, walaupun itu seadanya. Maka Kanjeng Sunan Bonang bilang, pagari rumahmu dengan mangkok. Pagari rumahmu dengan mangkok. Artinya apa? Tatkala sampean punya sedikit makanan, banyakin sayurnya. Kenapa? Bisa ngasih tetanggamu walau 1 mangkok, maka tetanggamu akan jadi pagar buat rumahmu. Coba sampean itu kalau baik sama tetangga, kira-kira kalau ada maling masuk rumah, atau sampean punya mangga yang lagi buah lebat-lebatnya dilempari anak-anak, pasti tetanggamu bilang, jangan kamu lempari mangganya. Kenapa? Ini orangnya baik, orangnya dermawan. Nanti kalau matang minta aja dikasih. Tetangga pasti belain. Coba sampean jadi orang yang medit, pelit, tidak pernah ngasih makan tetangga. Sampean punya mangga, mangkal-mangkal, matang-matang, dilempari sama anak-anak. Tetangga mau pasti bilang, cari batu yang lebih gede, rontok sak pendel-pendelnya. Pasti begitu. Atau ada orang maling datang, sudah tahu maling ini mau ngejongkel pintu sampean, tetangga pasti ngantarkan linggis, nih Mas, tak tambahin biar cepat bukanya. Ayo. Luar biasa.
Tapi kalau sampai gampang ngasih makan dengan tetanggamu, Masya Allah, dilihatnya sehari 2 hari, do mana kok YouTube tidak kelihatan, itu sudah buru-buru jenguk di mana, nanya kenapa, begitu dermawannya. Masya Allah. Makanya biasakan, sering saya sampaikan, jangan siksa tetanggamu dengan status makananmu. Ya kan, ini sering saya sampaikan. Kadang kita ini kalau buat status makanan tuh Masya Allah, baru masak gulai dipoto buat status, masak kare dipoto buat status. Tetanggamu makannya cuma sayur bening sama tempe, lihat gulai itu gemeter itu. Lihat gulai itu gemeter, ya Allah, aku cuma sayur bening, anakku 4 ini. Tetangga aku mak gulai cuma baunya tok, statusnya tok, ngasih aja ndak. Itu sudah doanya sudah macam-macam itu, Mas. Mau sampai mati kesandung kan doanya macam-macam sudah itu. Ya kan? Jadi Masya Allah, jangan, terutama kalau bulan Ramadan. Betul. Hati-hati ya, terutama di bulan Ramadan. Karena apa? Banyak mereka itu orang-orang yang puasa, bukannya bingung apa yang harus aku makan buat batalkan puasa, tapi mereka bingung apa yang aku buat batalkan puasa. Ya kan? Hati-hati sampean. Kalau Ramadan tuh hati-hati, jangan di-share makanan-makanan itu. Karena itu bahaya. Ada temanmu, saudaramu muslim yang sampean sibuk bingung apa yang aku makan, tapi ada saudara muslim yang bingung apa yang aku makan. Itu perlu sampean garis bawahi. Jangan share yang wah luar biasa, kita ke belanja pasar Ramadannya dipotoin. Sampean beli aja enggak, tapi sampean fotoin buat status aja. Ada Mas, orang-orang yang kayak model gitu tuh ada. Tapi insya Allah jamaah ini tidak ada ya. Yang model-model kayak gitu enggak. Setiap lewat mall dipoto, padahal lewat aja dipoto, statusnya biar di mall. Ya. Kadang jalan ke pasar Ramadan dipotoin lapak-lapak dipotoin, padahal beli aja juga enggak. Ada seperti itu. Maka jangan siksa saudaramu muslim dengan statusmu makanan-makanan yang luar biasa. Kalau sampai tidak bisa memberi makan saudaramu, tidak ngasih minum dengan saudaramu, maka jangan kau siksa saudaramu dengan makanan-makanan yang menjadi statusmu. Nah itu Masya Allah. Jadi kita punya adab nih, namanya beradab seperti itu. Jadi insya Allah, kalau sampai bisa punya akhlak adab bab makanan sekalipun, Masya Allah. Mereka masih ingat rahasia di balik makanan doa Allah mubarak lana, masih ingat tak sambat? Ini ilmu kita ulang tujuannya betul-betul masih nancap nih ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini doa ini sampai hafalkan dan sampai paham. Bahkan sampai lihat kuntilanak baca aja ini Allahumma barik lana fima, itu kuntilanaknya takut wah kalau mau dimakan ini. Takut itu sudah. Lihat apa? Pokoknya Allah wa barik lana aja. Lihat apa? Allah wa barik lana. Jadi wah aku mau dimakan ini. Allahumma barik lana seperti ini. Ini contoh lah, Anda saya pengen ini contoh. Tatkala aku makan anggur ini, Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. 1 biji anggur ini buahnya berapa tahun? Anggur itu buahnya berapa tahun dia? Sekatahun 2 kali. Ya, anggap aja 2 tahun baru buah. Sedangkan tumbuhnya sampai awalnya dari mana? Numbuhnya tuh dari kecil apa langsung gede? Nih, dari kecil dulu. Bayangkan. Ini baru 1 biji loh ya. Tumbuhnya dari kecil dulu, tumbuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum lagi mupuknya, belum lagi lahannya, belum lagi menjaganya, baru buah manennya apa, Masya Allah. 1 biji anggur aja melibatkan berapa puluh orang, melibatkan berapa ratus biaya di dalamnya, belum lagi biaya lahannya. Itu 1 biji, Allah barik lana. Maka jangan sekali-kali sampai mencela makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mencela makan apapun makanan itu. Kenapa? Ini luar biasa. Makanan itu luar biasa. Karena pengaruh. Makanya kambing, binatang-binatang itu munajah dengan Allah. Itu makhluk Allah loh Mas. Cara doanya nggak usah sampai cari tahu ke apa doanya, nggak usah. Itu bahasanya Allah yang paham. Kambing itu mohon dengan Allah, ya Rabb, hidupku tidak pernah maksiat di hadapanmu ya Rabb. Pernah kambing ke mall tuh pernah enggak? Lihat. Atau kambing masuk ke mana, ke Japu itu? Enggak pernah ya?
Tidak ada kambing dugem, itu tidak pernah. Binatang ini tidak pernah maksiat. Maka dia munajat dan Allah, ya Rabb, aku tidak pernah maksiat, durhaka, dan yang ku makan itu rumput. Sama saya tanya, rumput sama sapi harganya malah mana? Rumput sama sapi itu malah mana? Ini sama biar tahu rasa ciptaan Allah. Rumput sama sapi itu malah mana? Dibangkan ya mahal sapi. Mahal sapi ya. Sudah kita hitung apa? Nama jawaban salah itu ada hukumnya kok. Ya. Sapi itu dijual umurnya berapa kira-kira? 2 tahun. Ya, nggak aja 2 tahun ya, 2 tahun dijual. Rumput itu kalau beli 1 karung anggap aja 2.000. Ya. Sedangkan 1 tahun berapa? 365 hari. Kalau 1 hari beli 1 karung 20.000, 20.000 kali 360 hari bisa ngitung apa enggak sampai? Kita sama-sama enggak bisa ngitung nih soalnya nih. Ayo. Ya kan? Itu rumput itu. Kalau 2 tahun bayangkan berapa? Nilainya tuh pasti sama, paling sampai harganya 15 juta. Lah sekarang 20.000 kali 360 700. 1 tahun 700, Bang. 1 tahun 700. 20.000 kali 20.000 kali 350 hari lah. Masa 700? 700 ya? Aku percaya sama-sama loh, dia percaya loh ya. Ya, percaya. Pakai kalkulator kan ya? Ya. Sebulan aja 30 hari. 30 hari kali 20.000 itu berapa juta? Ayo, 7 juta, Bos. Berarti sampean salah kalkulatornya. Ya. 7 juta kalau ya, 7 juta. Kalau 2 tahun berapa? 15 juta. Harga sapi 15 juta dapat apa enggak 2 tahun? Sama harganya. Itu sebetulnya. Jadi Allah itu ciptanya kalau apa yang dimakan, harganya pasti sama apa yang dimakan. Itu Rasulullah. Maka kalau makananmu halal, nilainya mahal, sama harganya dengan dirimu. Tapi makanya jangan sampai dirimu yang mahal fi aksani takwim, tapi makan yang haram, berarti kamu lebih mahal daripada. Nah, seperti itu, Mas. Itu hebatnya ulama Barik Lana, seperti itu mengkajinya. Jadi apa yang dimakan pasti nilainya harus sama. Dirimu mulia, ya carilah makan makanan yang memang harganya sama dengan dirimu mulia. Kalau dirimu kok makan makanan yang haram, berarti dirimu tidak ada lagi kemuliaan, harganya berarti sama dengan makananmu. Nah itu rahasianya. Rasanya di situ. Hebatnya. Jadi Masya Allah. Jadi sampai luar biasa apabila makan segala sesuatu berhubungan dengan makan, hati-hati betul. Kenapa? Itu yang mencetak dagingmu. Itu yang menjadikan dagingmu tumbuh. Yang nanti sampai pakai ibadah, yang nanti sampai pakai buat rumah tangga, nanti akan sampai pakai buat mencari nafkah. Jadi kambing itu sudah munajat dengan Allah, ya Rabb, aku tidak pernah maksiat, aku tidak pernah berbuat dosa, aku mohon nanti kalau yang makan aku orangnya ahli zikir, akan menjadi dagingnya tetap tasbih, sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ardh, tetap bertasbih dengan, kenapa? Di bawahnya sholat, di bawahnya zikir. Tapi kalau yang memakan aku orang yang jarang zikir, yang kurang ibadahnya, jadikan aku penyakit di dalamnya. Maka banyak orang makan kambing tapi tekanan. Loh ini kita terbuka. Jawab enggak? Luar biasa, Mas. Zaman kira makhluk itu munajah. Bahkan Nabi Allah Daud pernah bertasbih bersama gunung. Bayangkan gunung itu ditundukkan oleh Allah, sama-sama bertasbih pada sama Nabi Daud alaihissalam. Jadi makhluk ini bertasbih. Karena kata Allah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa yang di langit dan bumi dan di antaranya. Kerikil bertasbih, kulit sampean bertasbih, daging sampean bertasbih, semua yang tubuh bertasbih. Jangan sampai dirimu yang punya akal, punya ruh malah kalah tasbihnya dengan makananmu. Itu intinya. Jadi luar biasa. Walaupun cuma tempe, walaupun cuma dengan kangkung, asal itu halal, insya Allah sehat dan itu bisa buat ibadah. Daripada makanmu pizza, spaghetti, tapi duitnya habis dari QQ. Ayo sudah repot, Bang. Sudah repot, Mas. Jadi Masya Allah. Loh, makanan yang hasil dari keringatmu itu rahmat dan itu luar biasa, berkahnya luar biasa.
Dan sekarang beda. Sampean kerja, hasil dari keringatmu sendiri. Mau nyopir, mau apa, tatkala yang nilainya cuma 200, 300 sampean kasihkan istrimu dari keringatmu, itu ada bangga enggak sampean itu? Masya Allah, rasa puas itu, inilah hasilku satu hari panas-panasan, iya, cungkir balik, iya, angkat ini, angkat itu, ya. Tatkala ngasih sesuatu dengan istri, ini kebanggaan, betul-betul inilah aku suami. Tapi tatkala dirimu ngasih uang 1 juta kepada istrimu, tapi hasil judi itu kira-kira rasanya beda apa rasanya? Gak bisa, lain rasanya. Itu yang dinamakan masalah makanan itu, hati-hati sahabat. Makanya pantas Rasulullah ngasih kabar sama kita, yang ngasih makan saudaranya sampai kenyang, ngasih minum sampai puas itu, maka Allah buat dia dengan neraka memiliki jarak 7 lubang. Yang satu lubang dengan satu lubang memiliki perjalanan 500 tahun. Hebatnya makanan halal yang dimakan oleh orang-orang mukmin di dalamnya. Jadi kalau masalah makanan sangat hati-hati. Dan sebetulnya mas, kalau dalam urusan makanan, kalau saya beli makanan itu, kalau dalam hukum agama itu bayar dulu baru makan, itu hukumnya. Dan ini diamalkan orang-orang barat, KFC, yang punya Cina, yang punya barat. Tapi mereka tahu Islam itu hebat. Akhirnya apa? Pakai bayar dulu baru makan. Kalau kita kadang makan dulu, habis itu catat. Ini repot sudah. Sudah di kantin makan bus, cuma bilang catat. Aduh ya Allah, tidak tahu jadi apa itu, tidak tahu jadi apa itu dagingmu itu. Naudzubillah min dzalik, tidak tahu jadi apa itu. Hati-hati sampai. Jadi hati-hati sampai kalau masalah makan itu betul-betul hati-hati. Kalau barang boleh jadi, kalau baju boleh jadi, tapi kalau untuk makanan betul-betul sampai yang selektif. Sama seperti sampean. Sampean ini kan seorang suami, seorang ayah. Hati-hati tatkala membawa sesuatu yang sampean masukkan ke dalam rumah. Itu berupa makanan atau nafkah. Kenapa? Yang sampai hasilkan dari luar itu yang dimakan istrimu, yang dimakan anakmu. Bayangkan tatkala yang dimakannya dari hasil yang haram dan masuk ke dalam tubuhnya, maka hakikatnya sampai sedang menjerumuskan anak turunanmu ke dalam neraka sendiri, bukan menyelamatkan sampai. Jadi kalau masalah di rumah itu hati-hati sampai, hati-hati. Masalah makanan hati-hati. Lebih-lebih makanan yang sampean bawa, hasil yang sampean bawa dimakan anakmu, dimakan istrimu, lebih-lebih dimakan ibumu. Masya Allah. Hati-hati kalau sudah dimakan orang tua. Betul-betul ini halal, betul-betul ini hasil keringat. Betul-betul seperti itu. Kenapa? Mereka akan nanggung azabnya, sedangkan sampean yang mencarinya. Itu luar biasa. Paham ya? Dan cukup kayaknya. Karena tadi keburu sotonya dingin, ya. Ini kita kan bab makanan makanya, ya, bab makanan masalahnya, ya. Semoga manfaat dan semoga sampai tetap kita semua istiqomah dan semoga kita bisa mengamalkan ilmunya. Tetap selalu hati-hati dalam urusan makanan, bisa berbagi dengan saudara muslim, meringankan beban saudara muslim. Bagaimanapun kita tetap adalah hamba-hamba Allah yang membutuhkan orang lain, ya. Semoga manfaat. Wasikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa istighfar dulu sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salih.
Amin amin Allahumma amin ya Allah Rabbul alamin. Wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, irhamna ya Rahman Rahim. Ya Rabb, jadikan kami semua jamaah yang berkumpul hari ini Kau takdirkan dalam keadaan baik, keluarganya baik, rezeki-rezekinya baik, keturunan-keturunannya baik, rumah tangga dan usahanya baik, dan kelak kami wafat dalam keadaan baik. Allahu Rabbul Alamin ya dzal jalali wal ikram. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang tua kami ya Rabb. Jadikan kubur-kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surgamu ya dzal jalali wal ikram. Jadikan majelis ini majelis yang Kau ridhai, majelis yang Kau rahmati, dan jadikan kami semua jamaah ini hadir ini kala akan berkumpul dalam surgamu ya Allah Rabbul Alamin. Bahkan ya Rabb, suatu saat takdirkan jamaah kami ini sama-sama bisa rukuk sujud di Masjidil Haram, rukuk sujud di Masjid Nabawi, kami tawaf dan sa'i bersama-sama Allah Rabbul Alamin. Dan jadikan rumah ini ya Rabb rumah yang Kau berkahi, rumah yang Kau ridhai. Angkatlah bala, musibah, penyakit dalam tempat ini. Jadi dengan pintu-pintu keberkahan di dalamnya, pintu-pintu rahmat di dalamnya, pintu-pintu kesehatan di dalamnya, pintu-pintu rezeki di dalamnya yang halalan thayyiban. Allah Rabbul Alamin, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasukha. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.